Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Bunda Dr. Anda Hustiah Ahmad MPD. Pada kesempatan berikutnya kami mohon kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh PLT Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, kepada Bapak Dr. Andes Haji Taufikur Rahman MPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi rafli sadri wa yassiril amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Yang pertama, saya menyampaikan permohonan maaf bahwa Bapak Kepala Dinas berhalangan hadir karena pada pagi hari ini ada acara yang bersamaan, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur ada acara Temu Budaya se-Indonesia. Acara kita yang sama, dan tadi saya juga terlambat ke sini. Saya harus menjemput tamu, yaitu Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Setelah beliau bisa duduk, maka saya permisi untuk menuju ke SMK Negeri 9. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita kelak semuanya mendapatkan syafaat beliau. Amin. Bapak, Ibu yang saya hormati, pertama yang saya hormati Kepala SMK Negeri 9 Samarinda, yang saya hormati Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur, yang saya hormati Kepala BPTP Provinsi Kalimantan Timur atau yang mewakili, yang saya hormati Dekan Fakultas Perikanan Universitas Mula Warman, yang saya hormati Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman, yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Pertahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda,
atau yang mewakili. Yang saya hormati pengawas pembina SMK Negeri 9, yang saya hormati Kepala SMK yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yaitu ada Kepala Sekolah SMK 1 dan Kepala SMK 9, atau ada yang lain saya tidak bisa menyebutkan karena tidak kelihatan. Yang saya hormati Kelurahan Dadi Mulia, Kecamatan Samarinda Hulu. Yang saya hormati Babinsa, Babin Kamtipmas. Yang saya hormati Ketua RT 32 Kelurahan Dadi Mulia. Yang saya hormati para pimpinan dunia usaha dan dunia industri. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta tata usaha. Yang saya hormati panitia pelaksana kegiatan Expo Kewirausahaan tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa event ini adalah marwahnya SMK, bahwa SMK itu nantinya akan diciptakan sekolah bisnis. Oleh karena itu saya minta anak-anakku yang ada di SMK Negeri 9 ini, mari kita membentuk karakter yang tidak malu untuk berwirausaha. Sebab kalau karakter itu dibentuk kita malu berwirausaha, maka tidak akan bisa menjadikan apa yang anak-anak tadi nyanyikan, bahwa SMK maju bersama. Yang kedua, saya minta Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah ini, saya yakin Bapak Ibu memiliki kemampuan dan kompetensi. Mari kemampuan dan kompetensi yang ada pada diri Bapak Ibu kita maksimalkan. Karena kompetensi yang ada di SMK Negeri 9 ini adalah merupakan kompetensi unggulan, yang merupakan sumber daya manusia yang bisa diperbarui. Nah, ini karena merupakan kompetensi unggulan, mari Bapak Ibu guru ini selalu berpikir dan berpikir. Kalau sudah berpikir, bagaimana bisa berkomunikasi dengan siapapun yang ada di sekitar SMK Negeri 9 ini. Nah, kalau kita sudah mampu berkomunikasi, maka langkah selanjutnya mari kita membuat inovasi-inovasi baru. Inovasi baru itu artinya sesuatu hal yang belum kita maksimalkan di lingkungan sekolah ini, kita maksimalkan. Mungkin kemarin tadi sampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa pernah datang ke suatu tempat. Mari kita lakukan, mungkin di Sulawesi Bu ya. Karena geografis di Sulawesi dan geografis di Kalimantan Timur ini adalah jauh berbeda, sehingga yang kemarin melakukan itu hanya kita lakukan ATM. Artinya kita amati di sekolah yang kita datangi, setelah kita amati, kita tiru. Setelah tiru, kita modifikasi sesuai dengan kondisi geografis yang ada di SMK Negeri 9. Nah, kalau kita sudah bisa berpikir, bisa komunikasi, maka langkah yang selanjutnya kita harus bisa kolaborasi. Maka tadi bahwa kita harus mengundang dunia usaha dan dunia industri itu kita kolaborasikan. Bagaimana kondisi lingkungan SMK Negeri 9 ini sehingga nantinya anak-anak bisa, endingnya adalah bisa berwirausaha, bisa bekerja di dunia usaha dan dunia industri, bisa melanjutkan ke perguruan tinggi sesuai dengan kompetensi kalian yang dimiliki anak-anak. Nah, oleh karena itu langkah yang ketiga apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu guru?
karena saat ini adalah dunia literasi, bahwa dunia literasi itu adalah memudahkan Bapak dan Ibu guru, karena di tangan Bapak dan Ibu guru itu ada pengetahuan yang berserakan. Nah, mari pengetahuan yang berserakan di tangan Bapak dan Ibu guru yang di handphone itu, mari kita susun. Setelah Ibu Bapak baca, kita susun. Kita susun menjadi sedemikian rupa sehingga menjadi bacaan anak-anak yang nilainya positif. Sebab dengan handphone itulah, jangan kita membatasi, tetapi kita boleh menggunakan handphone, tetapi literasi yang ada di handphone itu mari kita susun, kita sampaikan kepada anak-anak sehingga menjadi bacaan yang nilainya positif, bukan nilainya negatif. Kemudian langkah yang keempat sebagai dunia pendidikan itu adalah seperti tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah, bahwa supaya SMK Negeri 9 ini link and match, mari kita membuat MOU dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, supaya bisa link and match seperti apa? Mari kurikulum itu kita susun bersama-sama. Kalau kita MOU dengan Fakultas Pertanian, mari kurikulum sekolah ini disusun dengan Fakultas Pertanian yang sesuai dengan kondisi alam geografis yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri yang ada di kota Samarinda. Setelah kurikulum itu disusun bersama, mari pembelajaran itu kita lakukan project based learning, pembelajaran dengan menggunakan media, menggunakan alat peraga. Ya, kalau kaitannya dengan perikanan ya kita lakukan dengan ikan, seperti apa melakukan ikan, jangan seperti yang lalu manual ya. Sekarang ini sudah teknologi, lakukan perikanan itu secara teknologi. Setelah itu apa? Tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah bahwa nanti ada guru magang atau industri yang menyampaikan materi ada di sekolah ini supaya tahu bagaimana kemampuan yang ada di sekolah ini, sehingga nanti kalau anak-anak ketika lulus tidak merasa minder ketika berada di dunia usaha dan dunia industri terkait dengan 4 program keahlian yang dimiliki oleh SMK Negeri 9. Kemudian yang berikutnya, supaya bisa link and match, lakukan apabila anak-anak praktek kerja industri itu, saya minta tolong Bapak Ibu guru disampaikan apa kompetensi yang harus dilakukan anak-anak ketika anak-anak melakukan praktek kerja industri. Apakah dia di kewirausahaan, ataukah di perikanan, ataukah di pertanian, ataukah di perkebunan. Sampaikan kepada pembimbing yang ada di pertanian, yang ada di perkebunan, kompetensi nantinya yang akan diperoleh anak-anak ketika melakukan praktek kerja industri. Kemudian langkah yang selanjutnya yang harus kita susun saat ini, kelemahan di Kalimantan Timur saat ini adalah belum ada lembaga sertifikasi yang mengakui kompetensi keahlian yang dimiliki oleh anak-anak di Kalimantan Timur. Sehingga tadi malam ketika saya asistensi di Hotel Novotel di Balikpapan, saya minta pengadaan asesor sesuai dengan jumlah kompetensi keahlian yang ada di Kalimantan Timur. Karena kompetensi yang ada di Kalimantan Timur ini kalau saya hitung jumlahnya adalah 68, sehingga kita minimal harus punya asesor jumlahnya adalah 68 kompetensi keahlian yang ada di Kalimantan Timur. Nah, saat ini banyak asesor-asesor yang sudah expire, dan untuk menghidupkan asesor itu minimal diperlukan dana 7.500.000 oleh BNSP, sehingga nantinya apabila asesor ini sudah tidak expire, sehingga nanti kita bentuk lembaga sertifikasi untuk pendidikan adalah P1, sehingga nantinya anak-anak bisa bersaing dengan
anak-anak yang dari luar Kalimantan datang ke Kalimantan. Saat ini di IKN anak-anak yang dibutuhkan dengan yang daftar untuk anak-anak Kalimantan masih jauh berbeda. Masih banyak anak-anak yang luar yang mendaftar dibandingkan dengan anak-anak yang ada di Kalimantan Timur. Mengapa? Karena karakter yang dimiliki anak-anak Kalimantan Timur, budaya malu masih dimiliki. Karena ia masih belum berani. Nah, oleh karena itu saya berharap anak-anak, kalau kompetensi yang dimiliki anak-anak sebenarnya sudah mampu ya, tapi posisi malu untuk bertanding dengan anak-anak di luar daerah Kalimantan Timur. Mengapa? Karena di luar Kalimantan Timur dia sudah mendapatkan 3 sertifikat ketika lulus. Satu adalah ijazah yang dikeluarkan sekolah, 2 ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi, kemudian ketiga kartu kuning yang dibekal oleh Dinas Tenaga Kerja. Nah, sementara ini saya minta teman-teman kepala sekolah, tolong ketika anak-anak lulus itu nanti kita juga dibekali. Yang pertama adalah ijazah, yang kedua itu dicari lembaga sertifikasi yang menyatakan bahwa anak-anak kita memang sudah punya kompetensi. Kemudian yang ketiga, di sekolah ada BKK, tolong BKK itu diupayakan untuk bisa mengeluarkan kartu kuning. Kemudian yang berikutnya untuk link and match, bahwa guru-guru harus selalu update teknologi, karena teknologi ini hari demi hari, detik demi detik mengalami perubahan. Seperti contohnya kemarin ketika saya terbang bersama teman saya, dia tidak ada teknologi, bahwa sekarang ini PCR itu tidak bisa lagi untuk terbang ya. Kalau mereka tidak booster, maka tidak ada kelayakan untuk bisa terbang. Sehingga ketika di bandara, maka dia posisi harus kembali karena dia tidak update teknologi. Nah, oleh karena itu, contoh inilah saya berharap teman-teman yang ada di sekolah ini selalu update teknologi supaya tahu perkembangan kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak yang diperlukan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian karena hari ini adalah rohnya Expo, adalah rohnya SMK, saya berharap ini harus dibudayakan. Karena kalau dibudayakan maka nanti timbul unit produksi. Sehingga kalau timbul unit produksi, maka ada kewajiban sekolah ini mendaftar sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Nah, kalau di sekolah ini ada BLUD, maka keuangan itu bisa dikelola sendiri, dimanfaatkan sendiri. Tetapi kalau tidak ada BLUD, maka semua pengelolaan keuangan ini harus disetorkan ke kas daerah. Oleh karena itu saya berharap SMK 9 ini, karena terima kasih tadi sudah disampaikan termasuk sekolah BLUD, sekolah SMK Pusat Keunggulan dan SMK Pusat Keunggulan ini wajib untuk BLUD. Sebab kalau tidak BLUD tidak bisa memasarkan hasil karya anak-anak. Sebab kalau dipasarkan maka uangnya harus disetor ke kas daerah. Kemudian langkah yang terakhir, saya bermohon supaya link and match, karena endingnya sekolah itu adalah berwirausaha, bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Nah, saya berharap industri atau dunia usaha dan dunia industri yang MOU dengan SMK 9 ini, saya mengharapkan I-nya harus muncul. Itu apakah memberikan biaya terhadap, memberikan sumbangan atau pinjaman lunak terhadap anak-anak yang ingin berwirausaha. Nah, kalau ada pinjaman lunak, maka anak-anak bisa berwirausaha untuk mandiri, untuk menciptakan lapangan pekerja baru. Karena saat ini kita masih disebut SMK itu adalah sebagai penyumbang pengangguran. Kemudian saya juga mohon dimaksimalkan nantinya ada lembaga sertifikasi yang mengakui kompetensi anak-anak, sehingga dengan munculnya IKN Nusantara
semoga anak-anak kita bisa ikut berkompetensi masuk pada dunia kerja yang ada. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk itu kegiatan ini mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Expo tahun 2022 pameran kewirausahaan SMK Negeri 9 hari ini resmi saya buka. Jalan-jalan ke SMK 9 tidak ketemu Cakep. aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.